Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ala ali sayyidina Muhammad tibul qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ya'adabi kulli ma'adabin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat izinnya kita kembali bisa menghadiri kegiatan MPLS di SMPN 2 Narmada hari ini pada tanggal 22 Juli tahun 2020 dengan materi pembinaan karakter dan mental agama. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua hingga detik ini bisa merasakan, bisa menjalankan, dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anakku semua dimanapun kalian berada, khususnya siswa dan siswi SMPN 2 Narmada, hari ini kita akan membahas tuntas tentang pembinaan karakter dan mental agama. Jadi materi ini terkait dengan materi pengenalan lingkungan sekolah di SMPN 2 Narmada. Baik, dikatakan ini sebenarnya ada dua materi ya, tapi kita akan mencoba menggabungkan kedua materi ini menjadi satu bagian yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua di masa-masa yang akan datang selama kita menjalankan proses belajar mengajar di SMPN 2 Narmada. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai dari materi tentang pembinaan karakter. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu karakter? Nah, mungkin kalian semua sudah mengenal sebelumnya apa arti karakter, atau minimal sudah mendengar karakter itu apa. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan arti dari karakter. Kita coba lihat ya. Ya. Pada tahun 2009, Pak Suyatno mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku. Nah, ini dia. Cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu. Jadi bagian berpikir kritis berarti karakter seseorang itu kritis. Yang bangsa maupun bernegara. Jadi kalau kita melihat dan menganalisa karakter menurut Pak Suyanto ya Pak, menurut Pak Suyanto pada tahun 2009, kalau kita melihat, kita menyimpulkan bahwa karakter
Karakter itu adalah sikap setiap orang dan bagaimana cara ia berpikir, bagaimana cara ia bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan karakter. Ada lagi, pendidikan karakter menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Terima kasih. Nih, kita ada kopi ya, kopi pagi. Ya, sekali lagi. Pendidikan karakter menurut Kertajaya ini lebih umum lagi. Beliau menjelaskan bahwa ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu itulah karakter. Berarti kalau kita contohkan ke laptop yang ada di depan Pak Guru ini, ciri-cirinya adalah berwarna silver. Berarti laptop ini karakternya adalah warna silver. Jadi begitu dia menurut Kertajaya. Atau mungkin anak-anak sekalian yang sedang live hari ini ada yang ingin mengungkapkan atau ingin membahasakan secara individu bagaimana apa itu karakter, silakan isi di kolom komentar kalian ya. Nah, satu lagi, ini menurut kamus ini. Menurut kamus besar, menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Jadi ketiga definisi tersebut insya Allah bisa menyimpulkan, bisa membuat kita mengerti apa sih itu berkarakter, apa sih maksud dari karakter. Kalau kita boleh menyimpulkan dari kita sama-sama ya, kita sama-sama simpulkan bahwa dari ketiga definisi tersebut, karakter bisa kita tarik benang merahnya bahwa karakter itu adalah ciri khas, ya, ciri khas atau sifat seseorang. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, khususnya di materi tentang pembinaan karakter ini, karakter-karakter yang kita miliki pada masing-masing individu itulah yang akan kita sama-sama bina di sekolah SMPN 2 Narmada ini. Bagaimana kita berkarakter dengan baik, bagaimana kita bersikap jujur, bagaimana kita bersikap amanah, bagaimana kita bersikap istiqomah, bagaimana kita bersifat mulia-mulia yang lain. Ya, insya Allah ke depan di SMPN 2 Narmada ini kita akan bina melalui pendidikan moral, pendidikan agama. Kita akan sama-sama melakukan pembinaan kepada siswa dan siswi SMPN 2 Narmada agar ke depannya, agar setelah lulus nanti dari SMPN 2 Narmada, kita semua mempunyai karakter anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, itu dia
sekilas tentang bagaimana berkarakter. Bagaimana nanti insya Allah kita sama-sama akan melakukan pembinaan terhadap karakter siswa-siswi di SMP Negeri Muhammadiyah. Kemudian kita akan lanjut ke mental agama, ya. Baik. Apabila kita berbicara tentang mental agama, ya, kita akan coba bahas sedikit demi sedikit dulu ya. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Nah, jadi ini kata kuncinya. Kenapa orang tua kita di rumah susah payah mencarikan kita biaya untuk sekolah, ya. Jadi tujuannya adalah pendidikan itu, sekolah itu adalah sebuah media yang sangat-sangat ampuh. Ibaratnya kalau kita pusing, obat yang paling ampuh itu adalah Botrek mungkin. Ya, ini mungkin itu kita contohkan. Tapi ketika kita ingin dewasa, ketika kita ingin mampu berpikir secara lebih baik, maka pendidikan itu mutlak kita butuhkan. Karena pendidikan adalah obat atau media untuk membentuk kepribadian kita ke arah yang lebih baik. Khususnya pendidikan agama. Pendidikan agama adalah unsur yang terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental atau karakter. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana kita berkarakter. Kalau Pak Guru boleh ulang sedikit, karakter itu adalah sifat ciri khas. Nah, ciri khas ini, sifat ini diandalkan pada pendidikan agama. Ya. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Dan Pak Guru rasa semua agama di dunia ini selalu mengajarkan kepada penganutnya untuk berbuat yang baik, bermoral, pembinaan karakter dengan mental agama. Ya. Dikarenakan, agama itu kan keyakinan, ya. Dikarenakan keyakinan itu harus kita tanamkan dari usia dini, dari TK, dari SD, kemudian sekarang kita ada di SMP, sehingga nanti menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari kepribadian kita sampai kita dewasa. Jadi maksudnya apa? Nah, misalkan ya, kita mau pergi ke sebuah tempat, tapi tempat itu
mempunyai hal-hal yang negatif di sana. Apabila kita menyadarkan kepada nilai-nilai agama, otomatis ya ada rem di sana, ada cakramnya, ada kampas remnya yang akan menahan seseorang untuk terus melangkah ke tempat itu. Contohnya, ada teman yang mengajak kita mengambil buah mangga tetangga. Tapi karena sudah tertanam di dalam diri kita moral yang baik, karakter yang baik, karakter yang disandarkan pada agama, otomatis secara sadar kita akan menolak ajakan teman tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silakan ditulis di kolom komentar. Ini jangan cuma bilang hadir, tapi di sini begitu kalian tulis nama, kemudian bilang hadir, pantangin terus, tonton terus sampai akhir, simak terus. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan dari kolom komentar ini atau dari grup-grup yang sudah dibuat di sekolah. Baik, kita lanjut ya. Oke. Itu dia tentang mental agama. Ada hal yang tidak boleh kita abaikan sebagai para pendidik di sekolah, yaitu materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaklah selalu diprioritaskan pada kepentingan remaja. Agar apa? Agar ini kan siswa-siswi SMP itu sudah memasuki fase remajanya. Kalau kemarin ketika di SD semua masih di usia anak-anak. Nah, di SMP ini kalian sudah masuk ke fase remaja, peralihan antara anak-anak dan remaja. Jadi kami guru-guru di sini insya Allah akan menanamkan keyakinan bahwa apa yang disampaikan dan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan kurikulum saja, atau kepentingan lebih khusus lagi kepentingan Pak Guru yang mengajarkan mata pelajaran agama saja. Akan tetapi pelajaran-pelajaran yang disampaikan di kelas ataupun di tempat-tempat yang lain di sekolah itu mutlak sebagai bekal, sebagai jajan, atau mungkin kita bahasakan dengan lebih sederhana sebagai basic ya, untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Ya, sekali lagi hal-hal yang akan diajarkan nanti bukan hanya untuk kepentingan sekolah, bukan hanya untuk kepentingan bapak dan ibu gurunya, bukan hanya untuk kepentingan khususnya Pak Guru Agama Islamnya, bukan. Contohnya misalkan ada materi tentang sekolah,
sedekah atau materi tentang nilai-nilai yang baik yang lain. Itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan satu pihak, tapi ini mutlak sebagai bekal agar kita terbiasa berbuat yang baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan tertanam menjadi sebuah karakter sampai kita dewasa nanti, sehingga insya Allah kedepannya kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Karena karakter kita ini tidak boleh terlepas dari nilai agama. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa bisa kita lakukan apabila kita sudah berpengetahuan agama yang baik dan berkarakter yang luhur. Sampai di sini ada pertanyaan? Dapat lihat slide-nya dulu ya. Mungkin ada dari sekalian dimanapun kalian berada ingin menanyakan sesuatu, boleh langsung bertanya di sini. Dan alhamdulillah ada beberapa siswi yang baru ataupun yang sudah lama yang sedang live ya. Ada banyak. Ada kelas 7, ada kelas 9. Dan Pak Guru harap nanti setelah kita melakukan live ini kalian buka kembali videonya karena akan tersimpan di link YouTube ini ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada Bapak dan Ibu gurunya, bisa disampaikan melalui WA ataupun kolom komentar pada video yang sedang live. Kalau rasa itu saja ya yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Guru berharap mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, solehah, bermanfaat untuk agama, keluarga, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan sekolah kita, karena kemarin kita sudah bermimpi bahwa sekolah kita SMPN 2 Narmada ini dalam kurun waktu yang insya Allah singkat akan mendunia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi